Selamat malam, Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi saat ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Dalam kesempatan ini kita beribadah secara online dan kiranya ini pun juga tidak mengganggu kita untuk kita boleh belajar senantiasa mencari kehendak Tuhan atas kehidupan kita dan kemudian kita mengerjakan apa yang menjadi keinginan Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita. Mari saat ini sebelum kita belajar firman Tuhan bersama-sama, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Saat ini kami bersama-sama akan belajar kebenaran firman-Mu. Sebab kami tahu bahwasanya hanya firman itu yang akan terus menolong kami untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Engkau. Dan terus tolong kami dalam proses untuk boleh menjadi pribadi yang berkenan kepada Engkau, sampai kami memiliki karakter Kristus yang terjelma dalam hidup kami, dan kami membuka hati supaya Roh Kudus mengajar kami, menuntun kami terus masuk dalam kebenaran itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan untuk kaum-kaum priamu saat ini yang bersama-sama beribadah tetapi di rumah mereka masing-masing. Kiranya Engkau juga akan terus menolong mereka untuk mereka boleh belajar hidup dalam kebenaran. Terima kasih. Kami akan belajar firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Amin. Satu bagian firman Tuhan, mari kita akan buka di dalam Amsal pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-6. Amsal 20, ayatnya yang ke-6. Ya. Kalau sudah ketemu semuanya, kita akan baca secara bersama-sama satu ayat ini di dalam Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Sekali lagi saya akan bacakan. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat dari bagian ini ternyata seorang penulis daripada kitab Amsal melihat bahwasannya kesetiaan itu menjadi bagian hidup yang penting dalam diri seseorang. Setia merupakan sikap penting dalam diri seseorang. Ya. Sebab kesetiaan yang dimiliki oleh seseorang itu akan berdampak di dalam kehidupan praktisnya, berdampak di dalam pekerjaannya, berdampak di dalam rumah tangganya, berdampak juga di dalam relasi dengan orang lain. Apalagi kalau bapak-bapak yang saat ini sedang bekerja atau sedang membangun bisnis, relasi itu merupakan sesuatu hal yang penting. Tetapi dalam relasi tersebut dibutuhkan kesetiaan. Ya, tentunya dibutuhkan kesetiaan. Oleh sebab itu, kesetiaan menjadi poin yang penting di dalam diri setiap kita, secara khusus orang-orang yang percaya. Sebab kesetiaan kita pun juga akan berdampak di dalam pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Ya. Kalau kita kembali lagi kepada Alkitab, bahwasannya orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus ketika dia bekerja, berarti pekerjaan itu merupakan ladang di mana dia melayani Tuhan. Ya. Tentunya hasilnya kalau mendapatkan uang, mendapatkan gaji dan lain sebagainya, itu hanyalah bonus. Nah, bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kesetiaan begitu penting. Ya. Oleh karena itu, kesetiaan itu harus terus dibangun di dalam diri setiap kita, secara khusus orang-orang percaya. Suatu bangsa akan bisa menjadi bangsa yang besar jika orang-orang yang dipercaya untuk menjalankan roda pemerintahan di bangsa tersebut adalah orang-orang yang memiliki kesetiaan. Dimulai dari pemerintahan yang paling kecil, di mana itu di rukun tetangga. Ya, kemudian dari rukun tetangga, kemudian rukun warga. Orang-orang yang dipercaya untuk menjadi koordinator di sana, atau disebut dengan RT atau RW, dan kemudian dilanjutkan lagi di kelurahan, di kecamatan, dan seterusnya sampai di pemerintahan pusat. Ya, kemudian ada lagi DPR,
baik DPR yang ada di wilayah ataupun yang di DPR pusat, ketika orang-orang tersebut yang dipercaya untuk menjalankan roda pemerintahan daripada satu bangsa, mereka memiliki kesetiaan kepada bangsa mereka, maka bangsa itu sudah dipastikan akan menjadi bangsa yang besar. Ya. Sudah dipastikan bangsa itu akan menjadi bangsa yang maju. Kenapa? Karena ada orang-orang yang setia di sana. Ya. Sikap kesetiaan orang-orang yang dipercaya untuk menjalankan roda pemerintahan itu akan diwujud nyatakan dalam bentuk kinerja yang baik, yang profesional. Untuk apa? Untuk bangsa. Ya. Mereka akan mengedepankan kejujuran, tidak akan mencari kepentingan pribadi ataupun golongan. Ya. Tidak pernah terbesik dalam pikiran mereka untuk mereka ini apalagi merugikan negara. Karena apa? Faktor kesetiaan tadi. Kesetiaan mereka kepada bangsa itu merupakan wujud bahwasanya mereka itu mengasihi bangsanya. Nah, ketika orang-orang yang dipercaya untuk menjalankan pemerintahan ini, mereka memiliki kesetiaan kepada bangsa, maka ketika mereka bekerja, kebaikan, kemajuan bangsa itu yang menjadi prioritas dan bukan yang lain. Apalagi diri sendiri. Kalau misalnya mereka mendapatkan gaji, mendapatkan tunjangan, itu hanya bonus yang mereka dapatkan. Dan itu tidak menjadi fokus atau tidak menjadi tujuan utama. Ya. Begitu pentingnya kesetiaan dalam diri seseorang, karena itu akan berdampak dalam pekerjaan, ya, dalam hidup lingkungannya, dan bahkan berdampak terhadap bangsa yang sedang dilayaninya. Tetapi yang menjadi persoalan, ternyata tidak semua orang itu memiliki kesetiaan. Ini yang menjadi persoalan. Kesetiaan itu seolah-olah sudah mulai pudar. Kadang kalau kita ngomong tentang kesetiaan, seolah-olah kesetiaan itu bukan menjadi sesuatu hal yang harus terus dijaga. Harus senantiasa dipelihara, dipertahankan. Sampai apa? Sampai kita meninggalkan dunia ini. Atau sampai mungkin kalau ada di dunia pekerjaan, sampai apa? Sampai pensiun misalnya. Ini menjadi sesuatu hal yang sangat keliru ketika kesetiaan itu tidak menjadi konsentrasi dalam diri seseorang. Secara khusus kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, melalui Amsal ini, ya Amsal 20 ayat yang ke-6, mari kita belajar melihat kembali kesetiaan yang ada di dalam diri kita. Secara khusus dalam konteks yang sedikit lebih luas, bagaimana ketika kita dipercaya di pekerjaan kita, bagaimana ketika kita mungkin dipercaya oleh lingkungan kita, ya, atau mungkin kita dipercaya oleh relasi bisnis kita, atau mungkin orang-orang yang lainnya. Apakah kesetiaan itu terus kita junjung tinggi? Sebab kesetiaan itu juga berbicara tentang integritas di dalam diri kita. Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang yang tidak memiliki kesetiaan kepada bangsanya. Ya, mereka tidak memiliki kesetiaan kepada lingkungannya. Ya, mereka pun juga tidak lagi benar-benar menjaga kesetiaan kepada siapa? Rekan bisnisnya atau mungkin temannya. Dan bahkan ada banyak orang-orang yang tidak menjaga kesetiaan kepada pasangannya. Sehingga ada banyak persoalan-persoalan yang terjadi di dalam rumah tangga yang asal muasalnya itu dikarenakan tidak lagi mereka menjaga kesetiaan kepada pasangannya. Ya. Banyak kasus-kasus yang terjadi. Ya, sehingga keluarga itu tidak lagi mencerminkan kekudusan Allah. Yang menjadi persoalan, kenapa kok mereka tidak memiliki kesetiaan? Nampaknya mereka pun juga tidak memiliki kesetiaan kepada Tuhan. Ini yang menjadi akar daripada masalah kesetiaan yang sudah mulai jarang dimiliki oleh manusia. Dan ternyata itu pun juga harus kita akui, itu pun merembet pada anak-anak Tuhan. Kesetiaan kepada Tuhan tidak lagi menjadi konsentrasi dalam kehidupan mereka. Sehingga kalau kita melihat bahwasannya di titik tertentu ketika kesetiaan kepada Tuhan sudah tidak ada, maka
Ya, dalam kehidupan praktisnya mereka pun juga tidak pernah memperhatikan, tidak pernah dijadikan konsentrasi yang namanya setia, kesetiaan itu. Ya. Oleh karena itu, tema kita saat ini judulnya adalah kesetiaan. Kenapa? Karena ini merupakan pribadi Kristus yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Kesetiaan yang sudah ditunjukkan oleh Kristus di dalam diri kita harus benar-benar kita munculkan kembali. Mungkin kalau beberapa waktu yang lalu atau mungkin sampai detik ini kita tidak pernah memperhatikan yang namanya kesetiaan, tetapi hendaklah melalui renungan kita saat ini kita benar-benar belajar menjadi pribadi yang setia di hadapan Tuhan. Di dalam Perjanjian Baru, kata setia itu juga menunjuk kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, atau yang kita sebut dengan firman Allah yang menjadi manusia, dan melalui kehidupan daripada Yesus, kematian dan kemudian kebangkitannya, kita bisa menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Sebab apa? Kehidupan Yesus itu merupakan role model untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Dan kehidupan yang berkenan di hadapan Allah sudah ditunjukkan oleh Yesus ketika dia berada di bumi selama 33,5 tahun. Ya. Satu bagian firman Tuhan, mari kita coba kembali lagi buka di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayatnya yang tidak asing lagi, di ayatnya yang ke-13. Di sana dikatakan 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-13. Mari kita akan baca secara bersama-sama. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kita bisa melihat dalam bagian ini bahwasanya kesetiaan itu sudah ditunjukkan oleh Yesus. Oleh sebab itu, ketika kita menjadi orang-orang percaya, maka kesetiaan itu merupakan satu keharusan di dalam diri kita. Saya mencatatnya ada 3 hal kalau kita ngomong tentang kesetiaan yang saya dapatkan dari ayat-ayat yang kita baca. Yang pertama itu, setia itu memiliki makna dapat dipercaya. Orang yang setia itu adalah orang yang dapat dipercaya. Orang yang memiliki kesetiaan ya, tidak akan mudah merusak kepercayaan yang diberikan kepadanya. Mereka akan berusaha menjaga kepercayaan tersebut walaupun mungkin secara finansial dia tidak diuntungkan. Tetapi konsentrasi mereka bukan masalah diuntungkan atau tidak, tetapi bagaimana mereka ini belajar terus menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya. Karena orang yang dipercaya itu merupakan sesuatu hal yang sangat berharga dalam dirinya. Dan orang yang bisa dipercaya itu, dia juga menunjukkan integritas dirinya, kualitas dirinya. Ya. Sehingga kualitas yang sudah baik, yang sudah dibangunnya, tentunya orang yang belajar setia itu tidak bisa didapatkan dalam jangka waktu 1-2 hari, enggak. Tetapi membutuhkan proses yang cukup panjang. Dan proses yang cukup panjang tersebut ketika di titik tertentu, pribadi yang setia ini dia dapatkan, tentunya orang yang belajar untuk terus hidup benar di hadapan Tuhan, dia tidak akan mudah merusak apa yang sudah dia bangun. Orang yang setia itu adalah orang yang dapat dipercaya. Ya. Orang yang dapat dipercaya. Dengan dipercaya, sesungguhnya orang tersebut juga menunjukkan bahwasanya dirinya ini merupakan pribadi yang kualitasnya di atas rata-rata. Ya. Dalam hal karakter maksudnya ya. Sehingga kita melihat di sini begitu pentingnya kesetiaan itu dalam diri seseorang. Dan kesetiaan ini pun juga ditunjukkan oleh Yesus. Dia setia menolong orang-orang yang saat itu tidak mengenal kebenaran. Dan ketika dia menolong banyak orang, dia melakukan banyak mujizat, dia tidak mendapatkan keuntungan. Tetapi dia terus melakukannya dengan baik. Karena dia tahu bahwasannya dia sedang menunjukkan kepada para murid dan juga kepada kita saat ini, kehidupan yang berkualitas itu seperti apa. Setia yang sesungguhnya itu seperti apa. Ya.
Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan, orang yang setia, dia akan menghargai relasi dengan orang lain. Dan dia tidak berusaha untuk tidak mencemarkan nama baiknya dan juga merugikan orang lain. Ya, ini juga menjadi faktor yang penting. Orang yang setia itu dia belajar menghargai relasi. Ya, artinya ini juga dia ini belajar menghargai orang lain. Ya, tentunya kita itu kalau dihargai oleh orang lain, kita senang. Tetapi harus juga sebaliknya. Kita harus juga belajar untuk menghargai orang lain. Apalagi kalau kita sudah ngomong tentang ini ada relasi yang tentunya dari kedua belah pihak ini punya maksud, dan maksudnya itu mungkin dalam bisnis ya ada hal yang bersifat bisnis ataupun yang lainnya. Tentunya yang dimaksud dengan ada motivasi itu adalah motivasi yang benar. Ya. Nah, bagian yang kedua, kata setia itu memiliki makna taat menjalankan perintah. Ya. Yang kedua adalah kata setia itu memiliki makna taat menjalankan perintah. Menjadi pribadi yang taat bukanlah permasalahan yang mudah. Menjadi pribadi yang taat itu bukan perkara yang mudah. Ya. Taat pada perintah akan mudah dilakukan. Ya. Perhatikan, taat kepada satu perintah akan mudah dilakukan jika ada ikatan, ya, jika ada ikatan dalam bentuk perjanjian tertulis atau dalam bentuk uang nominal. Ya. Artinya itu seseorang itu kalau misalnya dia bekerja itu, ini perjanjiannya itu kan kadang ada gaji, ya. Selain itu juga ada kadang perjanjian kontrak. Yang perjanjian kontrak itu saya menyebutkan adalah perjanjian yang ada yang tertulis. Orang yang sudah ada perjanjian, maka karena dia diikat dengan perjanjian tersebut, sehingga ketika dia melakukan apa yang diinginkan oleh relasinya, maka dia akan berusaha untuk taat. Ya. Orang yang sudah dibayar misalnya gitu ya, ketika Anda bekerja di satu tempat, kemudian sudah terjadi kesepakatan gajinya sekian, ya sudah ada ikatan, maka apa yang diminta oleh perusahaan tersebut, Anda sebisa mungkin berusaha untuk melakukan permintaan itu dengan sebaik mungkin. Ya. Orang itu ketika ada ikatan, dia bisa melakukan atau menjalankan ketaatan itu karena apa? Ada perjanjian di dalamnya. Tapi akan menjadi persoalan ketika perjanjian itu sudah selesai. Apakah dia tetap bisa taat terhadap bosnya? Tentunya masih dipertanyakan gitu ya. Nah, Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan, taat kepada Tuhan itu akan terasa sulit. Ya. Karena apa? Tuhan itu tidak bisa dilihat dengan mata jasmani. Ya. Namun keberadaannya nyata. Kita mengakui kalau Tuhan itu ada. Ya. Dia adalah pencipta kita dan dia mengendalikan seluruh alam ciptaan ini. Tetapi yang menjadi persoalan, dia tidak bisa dilihat dengan mata jasmani kita. Ya. Kalau misalnya dia bisa dilihat dengan mata jasmani kita misalnya bisa melihat dia itu sedang melihat kita, memperhatikan kita. Taat kepada Tuhan itu bukan perkara yang sulit. Kita bisa taat kepada dia. Karena apa? Kita melihat buktinya. Ya, salah satu contohnya mungkin ketika kita bekerja atau mungkin kita sedang melakukan sesuatu, kalau kita menyadari bahwasanya ada CCTV yang sedang mengawasi kita, maka ya, apa yang kita lakukan itu akan sebisa mungkin kita lakukan dengan baik. Ya. Tetapi bagaimana ketika CCTV itu tidak ada? Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan. Yang berikutnya adalah kesetiaan itu memiliki makna taat menjalankan perintah. Menjadi pribadi yang taat itu bukan permasalahan yang mudah. Ya. Bukan perkara yang mudah. Oleh sebab itu menjadi pribadi yang taat itu perlu proses, dan prosesnya pun tidak 1-2 hari, 1-2 minggu, tetapi proses itu bisa sampai tahunan. Nah, taat melakukan perintah itu akan mudah dilakukan ketika di dalamnya itu ada ikatan perjanjian, baik yang tertulis ataupun yang tidak tertulis. Satu misal adalah ketika seseorang bekerja di satu perusahaan, karena di sana sudah ada kesepakatan,
ya, maka dia bisa melakukan semua apa yang diinginkan oleh pimpinannya dengan baik. Kenapa? Karena ada ikatan. Ikatannya apa? Ya, mungkin itu kontrak perjanjian kerja atau mungkin yang lainnya. Dan yang jelas termasuk uang itu merupakan ikatan yang ada di dalam perjanjian tersebut. Taat. Oke, kenapa? Ada upah yang didapatkan mungkin setiap tanggal kesekian. Ya. Oleh sebab itu taat karena ada satu perjanjian itu menjadi mudah. Tetapi pertanyaannya bagaimana ketika perjanjian itu sudah tidak ada lagi? Ya tentunya berbeda. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita ngomong taat, ya dalam konteks iman Kristen, kita ngomong taat dalam konteks hubungan manusia dengan Tuhan. Nampaknya taat kepada Tuhan itu akan terasa sulit. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak bisa dilihat. Dasarnya manusia itu akan melakukan sesuatu, ya karena alasan-alasan, motivasi-motivasi ketika dia melakukan sesuatu itu bisa dinalar dan itu bisa dilihat dengan mata. Ya. Tetapi Tuhan kita ini tidak bisa dilihat dengan mata seperti ketika dia menjadi manusia selama 33,5 tahun. Ya. Dan mungkin kita tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan itu seperti ketika dia menjadi manusia yang disebut dengan Yesus itu. Ini menjadi persoalan. Kenapa? Karena manusia itu kecenderungannya adalah dia harus melihat bukti terlebih dahulu. Ya. Ketika dia bisa melihat bukti terlebih dahulu, maka dia bisa beraction. Satu misal ketika kita bekerja dan kemudian kita menyadari bahwasanya mungkin di ruangan kita bekerja atau di sekitar kita bekerja ada CCTV yang mengawasi. Tentunya ketika kita menyadari kalau di situ ada CCTV yang mengawasi, kita akan bekerja dengan segiat mungkin. Kenapa? Sadar ini ada yang mengawasi gitu ya. Sehingga kadang CCTV itu perannya dengan Tuhan itu tidak jauh berbeda. Kenapa? Karena kadang kita ini lebih takut dengan CCTV daripada takut kepada Tuhan. Karena CCTV bisa dilihat dengan mata. Ya. Tetapi CCTV itu tidak maha kuasa. Tetapi yang maha kuasa itu adalah Tuhan. Oleh sebab itu kesadaran bahwasanya Tuhan itu selalu ada dalam diri kita itu sangat penting. Tuhan sejauh ini ya tidak bisa dilihat dengan mata, tetapi kita bisa merasakan keberadaannya dan dia benar-benar nyata. Ya, dia benar-benar nyata ada dalam setiap kehidupan kita dan mengawasi setiap kehidupan kita. Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan, selama kita tidak belajar mengontrol keinginan-keinginan daging dan belajar hidup dalam aturan Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab, maka ketaatan kepada Tuhan itu tidak akan pernah kita lakukan dalam diri kita. Ya. Kenapa? Pada dasarnya manusia ini selalu kepingin memuaskan keinginan-keinginannya. Ya. Dan tentunya keinginan-keinginan itu yang bertentangan dengan keinginan-keinginan Allah. Paulus menggunakan istilah buah roh. Ya. Buah roh dan keinginan daging. Yang keduanya itu sangat bertentangan. Dan kita, manusia yang masih menggunakan daging ini, kalau kita tidak terus mendekat kepada Tuhan, maka yang muncul itu adalah keinginan-keinginan daging. Ya. Dan firman Tuhan menolong kita supaya kita terus menekan, terus mengikis keinginan-keinginan tersebut sampai di titik tertentu. Hanya keinginan-keinginan Allah yang ada di dalam diri kita. Ya. Selama kita masih tetap, ya, istilahnya kita ini mengikuti ya keinginan-keinginan daging, maka ketaatan kepada Allah itu tidak akan mungkin kita lakukan. Ya. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, hanya orang-orang yang memahami Tuhan saja, yang menyadari bahwa dirinya butuh Tuhan, dan selalu ingat bahwa segala sesuatu yang ada dalam dirinya datang dari Tuhan, ya, mereka ini yang akan dengan segenap hati belajar taat kepada Tuhan. Oleh karena itu ketaatan kepada Tuhan ini menjadi poin penting dalam setiap kehidupan kita. Dan kalau kita mau belajar membangun ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan, maka selalu sadarilah
bahwasanya Allah itu senantiasa ada dalam diri kita. Dia mengawasi setiap gerak hidup kita. Dia tahu apa yang kita pikirkan, tahu yang ada di dalam hati kita. Oleh karena itu, mari kita belajar senantiasa menjadi pribadi yang setia di hadapan Tuhan. Bagian yang ketiga, setia itu memiliki arti adalah orang yang percaya atau pengikut atau penganut Kristus. Ketika Tuhan Yesus berbicara tentang hamba-hamba yang setia, maksudnya adalah dia sedang menantikan orang-orang yang mau percaya dan mengikut dia, taat dalam menjalankan amanatnya dan dapat dipercaya sepenuhnya. Ini yang menjadi kerinduan Tuhan dalam diri setiap orang-orang percaya. Ya. Kita tidak hanya sekedar menyandang kalau di negara kita, di KTP kita ada identitas agama Kristen. Ya. Jangan kita berbangga menjadi orang Kristen. Sebab kekristenan itu bukan sekedar agama. Tetapi kekristenan itu sejatinya adalah perubahan hidup. Hidup yang dulu tidak mengenal Tuhan. Dan pada akhirnya kita mengenal Tuhan. Tidak hanya sekedar mengenal Tuhan, tetapi mengerti apa yang menjadi keinginan Tuhan. Tidak hanya sekedar mengerti apa yang menjadi keinginan Tuhan, tetapi kita melakukan apa yang menjadi keinginan-keinginan Tuhan tersebut. Dan di titik tertentu, pribadi kita sama dengan pribadi Kristus. Ya. Buah-buah roh itu diproduksi di dalam kehidupan kita. Tuhan menginginkan kita untuk terus beriman dan setia kepadanya. Benar-benar mendasarkan hidup kita hanya kepada Dia. Meletakkan semua pengharapan kita kepada Dia. Dan setia sampai kapan? Sampai kita kembali kepada Tuhan. Artinya sampai kita menyelesaikan tugas-tugas kita di bumi ini. Kesetiaan yang kita miliki tentunya ada konsekuensi, ada upah. Upahnya itu apa? Kita tidak tahu. Ya. Tetapi yang jelas adalah upah yang sudah Tuhan berikan itu lebih mulia dari yang mungkin saat ini sekedar kita pikirkan. Karena apa? Upah yang Tuhan sudah sediakan itu bersifat kekal. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, Allah tidak mengharapkan setiap hamba-hambanya mereka tidak setia kepada Dia. Tetapi Tuhan mau hamba yang setia itu senantiasa pribadinya itu ditemukan di dalam diri kita. Menjadi hamba yang setia itu bukan berarti kita harus bisa melakukan semua pekerjaan yang Tuhan tuntut, tidak. Tapi Tuhan mau ketika kita menjadi hamba yang setia, kita ini lebih belajar untuk senantiasa tekun. Ya. Tekun untuk melakukan apa yang menjadi keinginan-keinginan Tuhan. Dan dasar daripada kita melayani Dia itu hanya karena kita mengasihi Dia. Kiranya kesetiaan senantiasa ada di dalam diri kita. Dan Tuhan terus menemukan kesetiaan itu di dalam setiap masing-masing kaum pria yang ada. Dan saat ini jika kita menjadi kaum pria yang masih belajar untuk setia kepada Tuhan, mintalah kekuatan daripada Roh Kudus. Sampai di titik tertentu benar-benar kita menjadi hamba yang setia. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Tuhan Yesus menyertai setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tolong kami untuk boleh menjadi pribadi yang setia di hadapan-Mu. Dan kiranya Allah akan terus menuntun kami dalam kebenaran-kebenaran-Mu, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Jika kami sejauh ini tidak setia kepada-Mu, maka mohon supaya Engkau akan menolong kami, untuk kami boleh tetap melihat bahwasanya Engkau adalah Allah yang setia, yang terus akan memimpin kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami menyerahkan firman-Mu ini dan kami berdoa. Amin.